Apa kabar Bu Ila? Alhamdulillah sehat Ibu. Begini Bu Ila, saya punya tugas di Guru Penggerak tentang coaching supervisi kepada sesama rekan sejawat. Dan saya berharap Ibu Ila bisa membantu saya dalam hal ini. Saya bisa melakukan supervisi di kelas Bu Ila. Kira-kira Ibu Ila bersedia atau tidak ya? Saya siap sedia. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ila. Sebelum saya mohon maaf ya, di sini saya tidak bermaksud apa-apa ya Bu. Semoga Ibu tidak keberatan ya. Saya siap Ibu, tidak masalah. Makasih Bu Ila sudah mau membantu saya. Kira-kira kapan Ibu Ila siap saya melakukan supervisi? Pekan depan Bu, 10 Oktober. Materi yang Ibu ajarkan tentang apa ya kalau boleh saya tahu? Alat pemuas kebutuhan. Alat kebutuhan. Nah, bisa dijelaskan sedikit bagaimana cara Ibu Ila melakukan kegiatan di kelas nanti? Begini Bu, materi kali ini merupakan materi baru ya Bu. Jadi pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode discover learning. Selain itu saya akan membagi mereka dalam 3 kelompok. Tapi pada kelompok 3 terlalu banyak, maka saya membagi mereka menjadi 2 kelompok. Jadi jumlahnya 4 kelompok. Oh ya, bisa disampaikan sedikit Bu tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian alat pemuas kebutuhan. Terus yang kedua menyebutkan macam-macam alat pemuas kebutuhan. Jadi baik Bu Ila, sebelum kita masuk ke kelas nanti, bisakah saya melihat RPP Ibu? Ya, bisa itu. Oh, jadi pekan depan Ibu Ila akan mengajar di kelas 7 ya? Dengan Baik Bu Ila, terima kasih banyak sudah bersedia melakukan coaching supervisi kelas bersama saya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Baik. Sehat. Mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Siap. Ya. Nah, latihan sebelum kita mulai, kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Semoga dengan doa yang kita selalu dilindungi oleh Maha Kuasa sampai dengan proses belajar mengajar selesai. Amin. Ketua kelas, hari ini berapa orang yang kita hadir? Alhamdulillah hadir semua. Oh, semua hadir ya, alhamdulillah. Ya. Mulai belajar, aku tanya dulu materi kita yang sebelumnya. Ada yang tahu materi kita yang sebelumnya? Ya, silakan Nur Faiza. Kebutuhan dan jenis-jenisnya. Iya, apa dulu? Anak-anak, berarti apa tuh yang dimaksud dengan kebutuhan? Ada yang tahu? Ya, silakan Olivia. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang memiliki padanya kebutuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan dan tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Contoh kebutuhan adalah makanan bagi orang yang lapar, minuman bagi orang yang kehausan. Iya, apa dulu? Kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah keinginan suatu barang atau jasa yang menuntut harus adanya pemenuhan. Kalau Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, ya langsungan hidup Anda bisa terganggu. Contoh, ketika Anda lapar, apa yang Anda cari? Makanan. Ketika Anda sakit, apa yang Anda cari? Obat. Dengan kebutuhan. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Dibagi atas berapa? Ada yang tahu? Ya, silakan Yasin. Dibagi menjadi 3. 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan
tersier. Iya, apa lagu ya? Kebutuhan menurut intensitas tadi sudah disampaikan oleh Yasin. Kebutuhan menurut intensitas dibagi 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi materi kita pada siang hari ini, ya, dia masih bersangkutan dengan materi pada siang hari ini. Ya, kita lihat materinya. Ya. Kita lihat tujuan pada pagi siang hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian alat pemuas kebutuhan dengan membaca buku sumber dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan model discover learning. Jadi materi pada siang hari ini dengan tujuan di sini kita ibu menggunakan model discover learning, yaitu modelnya dalam bentuk diskusi kelompok. Dari materi ini nanti ibu bagi dalam bentuk kelompok. Jadi Anda cari permasalahan yang ada di tujuan pembelajaran. Jadi untuk kelompoknya masih sama kelompok yang kemarin. Jadi 5 kelompok. Ya. Masih ingat toh kelompoknya? Terus untuk pembagian kelompok, penilaian di sini ada yang diberikan penilaian. Yang pertama adalah penilaian observasi, penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kalau untuk sikap, berarti perilaku Anda di dalam proses belajar mengajar. Kalau keterampilan, ya sebentar nanti ibu lihat di diskusi, aktif diskusi, kerjasamanya. Terus yang berikut pengetahuan adalah nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi. Bisa paham? Bisa. Ini kelompok 1, kelompoknya Rafa Suhardi, Aulia, Ayu Pratiwi, dan Pak Radirazi. Itu kelompok 1. Silakan. Dan Olivia. Tambah dengan Salsa Esmanza. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Revan, Yasin Esra Krisno, Nadira Anwar, dan Mawar Andri. Dan kelompok 4. Bisa belajar. Ini Devianti, Kamarudin Dahlan, Ramdan Hamza, dan Muhammad Musa. Itu kelompok 5. Salah satu nama. Ya, sebelum pembagian KPD, ada video yang ada di depan. Karena dia berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Setelah Anda amati video yang ada di depan, buatlah pertanyaan sebanyak mungkin. Sudah paham? Apa yang beri boleh. Nanti pertanyaannya. Setelah itu, Anda bertanya boleh teman yang perempuan bisa menjawab. Sebelum kita masuk pada KPD. Paham? Mulai. Karena beberapa minggu yang lalu aku lumayan agak sibuk, banyak urusan yang harus aku selesaikan dulu, jadi untuk bisa bulanan. Karena beberapa keperluan aku udah habis, jadi aku harus belanja dan aku cari tempat belanja yang dekat aja dari tempat kerjaku. Sebab bentukannya tuh bulat kayak gini, tapi karena harganya lagi mahal dan sedikit, jadi nggak jadi. Oke. Sudah? Nonton? Sudah. Sekarang Anda identifikasi masalah. Masalah apa yang Anda dapatkan dari video yang Anda nonton? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya nonton, dia sedang belanja bulanan. Iya, dia sedang apa? Belanja bulanan. Ada yang tahu belanja bulanan apa saja? Ada yang bisa jawab? Sesuai dengan apa? Iya, silakan Rehan. Iya. Iya. Apa? Yaitu tentang alat
kebutuhan. Jadi yang tadi yang ditampilkan di video itu bermacam-macam. Kalau alat pembuat kebutuhan itu bermacam ragam. Itu manfaatnya untuk kebutuhan manusia yang tadi disebutkan oleh ada tisu, ada beras, sampo, rinso, itu semua adalah kebutuhan manusia. Bisa paham? Bisa. Sebentar, kalau setelah pembagian LKPD, ya, di sini ada dan nanti dalam bentuk buku paket. Ketok kelas bagus sedikit, bagi buku paket. Nanti sebentar ada di dalam LKPD di sini cara pengisian LKPD setiap kelompok ini dia berbeda. Karena sebentar Anda punya media ini dalam bentuk buku. Mari Ibu udah suruh bawa HP, bawa. Taruh di atas meja semua HP. Ya bawa HP taruh di atas meja. Anda melihat dalam buku paket, boleh dalam internet dan perhatikan di sini semua ada di pojok kiri Ibu ada materi yang ada di poster. Nanti kalau sebentar ada yang kelompok satu, misalnya cari jawaban di poster boleh. Setelah kelompok satu bawa kelompok yang lain supaya bisa Anda paham? Paham. Kelompok D dan kelompok C. Ya silakan. Waktu yang Ibu berikan di sini 10 menit mulai dari sekarang. Ada buku paket medianya, alatnya dulu ada buku paket. Ada internet HP mudah, cari internet jawabannya. Dan ada di pojok depan kiri Ibu ada poster yang materinya tentang alat pembuat kebutuhan. Sesuai dengan isi LKPD. Singkatnya cuma 10 menit. Ada di halaman 52. Contoh pertama, gambar ini disebut barang irit. Barang irit itu yang mana coba? 53 mana? Nah ini, kalau barang irit itu Ibu sebutin dia punya jawaban toh. Berarti mau dilanjut yang kedua. Nah yang kedua ini kalau nasi bisa digantikan dengan singkong, itu dia masuk pada materi apa? Coba. Materinya baru kita masuk substitusi komplementer. Jadi baca buku mana tuh dia termasuk apakah barang substitusi atau barang komplementer. Udah paham? Silakan. Sudah. Lanjut nomor 2. Kemudian di soal apa? Barang ekonomis tapi jelaskan kamar jadi barang ekonomis itu apa gitu. Ini barang bus bisnis. Barang jadi karena T bisa digantikan dengan kopi. Dia masuk barang apa? Sisa 2 menit. Aduh. Kelompok C yang habis duluan dan kelompok A.
saya Nadira Anwar sebagai pemateri. Moderator. Perkenalkan nama saya Sanati sebagai pemateri. Perkenalkan saya Abdurrahman sebagai dosen. Itulah nama-nama dari agama sekarang. Saya serahkan kepada pemateri. Terima kasih atas kesempatan telah dipegang. Baik, saya sebagai pemateri kelompok C akan membaca hasil studi kami. Barang substitusi alasan berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Ketiga, pakaian. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Itulah hasil sistem. Misalnya saya akan memberi kepada moderator. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. A dulu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin bertanya ke kelompok C. A, sebutkan alat pemuas kebutuhan. Coba sebutkan 3 alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Substitusi berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Barang ekonomis, barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Aplaus dulu untuk kelompok. Jika misalnya mau bertanya, Silakan Rizky. Sebutkan barang mentah dan barang setengah jadi. biji kopi, Itu barang mentah. Ya. Terus Setengah jadinya apa itu? kayu, kopi. iya. Aplaus dulu untuk kelompok. Aplaus untuk kelompok C. Kami dari kelompok A akan menjelaskan hasil riset kami yang dari kita alat pemenuhan kebutuhan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Melati sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Rafa Suwardi sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Farah Jirajin sebagai lekturer. Untuk itu saya akan memberikan kepada pemateri. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa. Barang-barang yang ekonomis. Itu saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah dari kelompok lain ada? Saya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanadil. Saya sebagai perwakilan kelompok C ingin bertanya ke kelompok A. Jelaskan pengertian barang jadi. Iya. Barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang jadi merupakan hasil akhir dari pengolahan barang mentah dan barang setengah jadi. Misalnya adalah roti, kapas kemasan, meja, dan kursi. Aplaus dulu untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi
kebutuhan. 1. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. 2. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. 3. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunanya. 4. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Iya. Aplaus dulu untuk kelompok. Akan masuk kita evaluasi. Jadi kita harus briefing dulu. Ya semua berdiri dulu. Alat pemuas kebutuhan, dan yang kedua adalah jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Ya, pengertian dari alat pemuas kebutuhan kita lihat, alat pemuas kebutuhan adalah berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi beragam kebutuhan. Contohnya adalah ya, yang kedua, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Ya, yang pertama ada 4. Yang pertama adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperoleh. Jadi di bagian atas 3. Nah, itu yang pertama adalah barang bebas, barang ekonomis, barang berikut kita lihat. Ya, barang bebas itu adalah barang yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas serta tidak perlu butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Jadi tidak perlu waktu untuk mendapatkan barang tersebut, dia secara cuma-cuma. Berarti contohnya apa? Matahari, apalagi air laut. Yang berikut barang ekonomis. Ya, barang ekonomis adalah merupakan barang yang kebutuhannya butuh pengorbanan. Untuk mendapatkan barang tersebut harus pengorbanan uang, waktu, fisik dan sebagainya. Berarti contohnya apa? Seragam. Ya, sepatu. Jadi semua dengan barang ekonomi. Dan yang ketiga adalah barang gilit. Kita lihat. Barang gilit ini merupakan barang yang ketika jumlahnya barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan ketika jumlahnya barang tersebut itu berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya api, matahari, udara. Itu disebut dengan barang gilit. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Jadi dia saling berhubungan. Yang pertama adalah barang substitusi. Yang kedua barang komplement. Kita lihat. Apa yang dimaksud barang substitusi? Merupakan alat pemuas kebutuhan
proses pembuatan. Jadi proses mulai dari barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau barang mentah contohnya adalah Padi. barang yang perlu melalui proses produksi padi. Ya, kalau padi barang setengah jadinya apa? Kalau begitu yang barang jadi dari beras apa? Roti. Ini barang jadi yang barang yang siap dikonsumsi. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi untuk kasih kesimpulan, karena setelah kesimpulan kita evaluasi. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa beras bisa menjadi roti? Iya. Ada yang bisa jawab kenapa beras bisa dijadikan roti? Barang jadi ke barang setengah jadi ke barang jadi. Roti ini dia termasuk barang jadi. Kalau dia setengah jadinya apa? Beras. Tepung. Boleh kesimpulan? Ya kesimpulan tadi sudah disampaikan dari kelompok, yaitu kelompoknya Yasin seperti tadi. Jadi alat pemuas kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi jenis alat pemenuhan kebutuhan dibagi 4. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperoleh. Yang kedua adalah berdasarkan tujuan penggunaan. Yang ketiga, ya terima kasih. Ya sampai di sini tidak ada pertanyaan, ibu akan evaluasi dulu 3 pertanyaan. Semua buka catatan di situ. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Itu dibagi atas berapa? Berdasarkan cara memperolehnya. Kebutuhan. Sebutkan contoh barang bebas. Nomor 3. Sebutkan contoh barang jadi. Sebutkan contoh barang jadi. Umur berapa? Ya. Sebutkan contoh barang jadi. Kumpulin, kelompok 1 mewakili Rafa kumpul, kelompok Rehan kumpul, 1 orang saja kumpul. Di sini kelompok Apriana kumpul, sana Yasin yang kumpul, yang di sana siapa Nur Faida. Silakan, waktu selesai. Waktu selesai. Dari pembelajaran dari pertama sampai terakhir ini apa yang Anda rasakan? Gembira. Ya. Nanti Ibu bagikan di sini. Ada semuanya. Nanti Anda baca di situ. Ada dia lambang menangis, ada lambang marah, ada lambang senyum, ada lambang menolak. Sedih dah? Iya. Kita lihat di depan. Ibu, bikin dulu nih. Ada tuh menangis. Ya, contoh gitu. Yang di bawah, pelajaran berarti ibu tanya, berarti ibu lah contoh. Kami boleh bertanya apa saja. Apakah ibu tadi memberikan kesempatan bertanya ke terhadap? Ibu tanya, berarti kita tahu apa mau pilih. Itu lagi baca mau pilih apa, mau pilih apa. Sudah. Kasih pagi nih, Bu. Ya, ini bawa ini. Sudah? Ibu. Ini Bu. Oke, dulu langsung dulu. Yang sudah boleh duduk. Iya, Mandendra. Saya mewakili refleksi kita pada siang hari ini. Ya, kita ambil dari di sini dulu. Ya, yang mana ya? Yang mana Banyala ini dia? Ya, ini siapa punya ini? Ya, kita lihat yang di sini. Ibu guru bertanya apakah kamu senang atau tidak dengan dia senyum. Berarti senang. Tanya tentang apa saja kepada ibu guru yang senyum. Berarti senang. Ibu guru selalu memberikan pelajaran berbeda yang membuat kami senang. Ya, gambarnya senang. Ibu guru menyebut benda-benda yang
contoh. Ya, aplaus dulu untuk materi kita yang akan datang. Jadi materi kita yang akan datang keberagaman lingkungan sekitar. Jangan lupa pulang, buka buku internet, belajar materi yang akan datang. Paham? Dan sebelum itu akhiri ketua kelas. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafil khusri. Illal ladzina amanu. Wa amilus solihati. Watawassaw bil sabri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Apa kabar Bu Ila? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, saya datang lagi nih mau berbincang-bincang dengan Ibu. Boleh ya? Silakan Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah saya merasa lega, senang karena anak-anak dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan Kalau boleh tahu, kira-kira ada kendala tidak saat pembelajaran kemarin? tentu ada ya. Di sini saya melihat anak-anak agak tegang dan tidak santai atau rileks dalam mengikuti pembelajaran. Ya, kalau begitu, adakah yang harus Ibu Ila lakukan agar anak-anak tidak lagi tegang begitu Bu? Mungkin saya harus lebih banyak memberikan game atau ice breaking agar mereka lebih santai dalam menerima pelajaran. Jadi, rencana Ibu pada pertemuan berikutnya akan diselipkan game atau ice breaking agar anak-anak lebih santai begitu. Ya benar. Kalau boleh tahu, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan kemarin, dari mana atau dari sumber apa begitu? Bisa dijelaskan sedikit? Untuk pembelajaran diferensiasi ini saya sudah pernah ya membaca referensinya. Selain itu juga saya sudah pernah mendengar dari beberapa teman. Jadi ada yang Ibu inginkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, yang saya inginkan bisa terus belajar agar pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi ke depan. Insya Allah, tetap semangat ya Bu Ila. Terima kasih sudah bersedia bincang-bincang dengan saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ila sudah membersamai Ibu Kia, karena pada saat pembuatan aksi nyata 3.1 ini harus adanya CDP bersama dengan teman sejawat, karena yang pertama Ibu Ila sudah lakukan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sempat dengar bahwa ada Ibu Ila sudah pernah melakukan pembelajaran dan sebelumnya pada teman-teman dan sejauh dan sebagainya. Nah di sini saya ingin umpan balik setelah Ibu Ila melakukan pembelajaran diferensiasi itu, refleksi daripada anak-anak itu seperti apa? Mereka merasa senang, mereka merasa bahwa pembelajaran diferensiasi itu menyenangkan. Jadi sebelum Ibu Ila masuk ke dalam kelas itu, apakah Ibu Ila menggunakan asesmen diagnostik atau non diagnostik? Diagnosis. Diagnostik. Jadi inti dari pembelajaran ini yang penting, pembelajaran berdiferensiasi itu yang penting di dalam pembelajaran itu anak-anak merasa senang dan kita petakan melalui bisa saja tinggi, bisa saja rendah dan sedang. Bisa saja kita petakan melalui gaya belajar.
Tentu saja kita melalui gaya belajar sehingga menghasilkan ada 3 kelompok. Kelompok pertama dinamakan kelompok audio visual, kelompok kedua dinamakan audio, dan kelompok ketiga disebut dengan kelompok kinestetik. Sehingga kita memberdayakan daripada anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bu Ila sudah bersama dengan kami. Saya pengajar praktik, Ibu Kia calon guru penggerak. Ya, insya Allah akan pada tanggal 8 nanti akan diresmikan menjadi guru penggerak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk itu sekarang saya langsung wawancara dengan Ibu Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kia? Sehat? Sehat. Iya, alhamdulillah. Pada kesempatan P5 ini Bu Kia, orang akan bercerita sedikit karena dalam tema pendampingan untuk P5 di sini yaitu rencana program yang berpihak pada murid. Jadi fokus dari pendampingan di sini kita lihat penerapan aksi nyata, modul aksi nyata 3.1, ditambah dengan diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga itu pengembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah. Untuk itu yang pertama, ya berdasarkan pemetaan yang telah Ibu lakukan, apakah di sekolah di sini sudah ada komunitas belajar, Bu? Iya, di sekolah kami ini Pak, komunitas praktis itu sudah dibentuk dari CGP ya, yang pertama. Jadi 2 orang itu sudah menggagas komunitas praktis itu. Terus di situ sampai sekarang masih dilanjutkan? Sampai ya. Jadi ada SK-nya sekalinya, kemudian ada sampai uang iuran itu 10.000 tiap bulan tuh ada. Terus kalau biasanya dalam pembuatan sebuah komunitas praktis itu kan pasti ada hambatannya. Iya. Hambatannya apa saja? Hambatan itu apabila ada teman yang tidak mau berbagi dengan kami, itu yang merupakan hambatan paling terbesar. Iya. Terus kalau saya nanya, Ibu sebagai seorang ketua komunitas praktis misalnya, bagaimana cara Ibu mengambil tindakan ketika teman tidak mau berbagi dengan Ibu? Ya, barangkali ya mendekati mereka secara pribadi, ya satu persatu. Berarti mendekati mereka secara pribadi. Itu kalau kita lihat teman sejawat. Kalau seandainya hari ini guru, ini kita bicara dilema etika, Bu. Ya, dilema etika itu kan Ibu punya anak ada di sini misalnya. Ketika pada saat naik kelas, ternyata nilainya kriterianya tidak mencukupi. Di sisi lain anak Ibu, di sisi lain Ibu punya tugas. Solusinya seperti apa, Bu? Ya, barangkali anak tersebut atau anak saya tadi saya kasih bimbingan, kemudian mungkin berdiskusi dengan teman, kasih ya ada tugas-tugas tertentu sehingga dia bisa mencapai sebenarnya lebih baik. Ya, berarti dekati mereka secara personal ya. Apakah di sini sudah buat rancangan program untuk berpihak pada murid? Ya, karena berpihak pada murid ini semua itu anak-anak tidak naik kelas ya, kemudian pembelajaran. Rancangan di sekolah itu sudah ada? Sudah ada ya? Terus apa bentuk dari program tersebut? Bentuk program yang berpihak pada murid itu apa saja? Jadi mungkin kami program yang pertama kami mulai dari pembuatan kelas, kesepakatan kelas. Anak-anak mungkin yang menentukan poin-poinnya seperti apa, yang paling awal yang kami lakukan. Terus perkembangannya sampai di mana, Bu, untuk komunitas praktis?
PI 6 nanti, sebelum datangnya PI 6, ibu sudah harus wawancara di siswa, wawancara di orang tua 1 atau 2 orang, Ibu Sakila tadi ditambah dengan kepala sekolah, wawancara tentang pengembangan program yang berdampak pada murid. Nanti itu sebelum datangnya PI 6.